Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Agustin Lestari. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Agustin atau Ibu Iin. Ibu akan mengajar di kelas 3A selama 1 tahun ke depan. Semoga anak-anak senang ya belajar dengan Ibu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Semangat ya anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Di kelas 2 pasti sudah diajarkan kan? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup itu bernafas, makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum, makhluk hidup itu berkembang biak, dan yang terakhir makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, dan cicak merayap di dinding. Setelah yang disebutkan tadi, kita akan belajar tentang cara bergerak hewan. Yang pertama yaitu lumba-lumba, bergerak dengan siripnya, kemudian lebah menggunakan sayap, angsa menggunakan kakinya, kanguru dengan cara melompat menggunakan kaki, ular melata. Kemudian beruk itu memanjat dengan kedua tangan dan kakinya. Yang terakhir orang utan bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya. Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, kali ini kita juga akan mencari tahu ya cara tumbuhan bergerak, yaitu contohnya yang ada di gambar tumbuhan putri malu dan bunga matahari. Anak-anak bisa perhatikan pucuk tumbuhan yang bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari, yaitu untuk tujuan memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Pernahkah anak-anak menyentuh daun putri malu? Nah, daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Contoh lainnya juga bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Contohnya di pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke arah timur. Ya, kemudian di sore hari bunga matahari menghadap ke arah barat. Nah, itu tadi contoh tentang cara bergerak tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya, manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan insangnya. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernafas menggunakan paru-paru. Dan cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Apakah tumbuhan juga bernafas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kalian lihat diri kalian waktu masih bayi dan bandingkan dengan yang sekarang. Apakah ada perbedaan ukuran tinggi dan beratnya? Pasti ada. Dan itu tidak hanya terjadi pada manusia dan hewan, tapi juga terjadi pada tumbuhan. Bisa dilihat ada gambar pertumbuhan kacang hijau. Dari biji, kemudian tumbuh tunasnya, kemudian keluar akarnya, lalu dia tumbuh berkembang menjadi tinggi. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur.
Cara perkembangbiakan hewan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hewan bertelur atau ovipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, itik, dan ikan. Kemudian hewan beranak atau vivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, yaitu contohnya sapi, kambing, dan kucing. Yang ketiga yaitu hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi, proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contohnya yaitu ular, ikan pari, kuda laut. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Contoh lainnya, daun putri malu akan menutup jika daunnya disentuh. Kemudian, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika kita sentuh dengan tangan kita. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika terkena sentuhan. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan berbagai macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Ada berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, dan berjalan ke belakang. Kemudian ada berbagai macam gerak berlari. Ada berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, dan berlari ke samping kiri. Kemudian ada berlari dengan berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Sekarang, cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut atas pengawasan orang tua. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Berikut adalah lambang dari sila Pancasila. Sila pertama berlambang bintang ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berlambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berlambang pohon beringin persatuan Indonesia. Sila keempat berlambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan.
Sila kelima berlambang padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Semoga kedepannya lebih semangat lagi ya untuk belajar bersama Bu Guru lewat pembelajaran daring ini.